Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah di edisi yang sangat spesial ini, hari ini episode yang ke-61, saya kedatangan sahabat yang sangat luar biasa. Beliau ini sudah seperti keluarga, seorang dokter yang masih muda, praktisi dakwah dan juga akademisi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Mujadi Rainah, MA. Alhamdulillah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Insyaallah. Tabarakallah. Jadi di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa tersebut, hari ini beliau sengaja meluangkan waktu untuk kita untuk berdiskusi masalah yang sedang dibahas ramai nih Ustaz. Ya, Sangat luar biasa ketika kita mendengar kata debat. ya, Nah, ini kan seolah-olah debat itu ya debatnya selesai tapi malah yang jadi debat lain itu adalah inti daripada apa yang hasil debat tersebut, hasil debat didebatin lagi gitu. oke. Sebenarnya bagaimana sih menurut pandangan Islam terkait dengan debat? Apakah debat itu ada adab-adabnya atau bagaimana? Fadhol dokter, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Sahabat saya Dr. Isa Jibzen MAG. Ini adalah waktu-waktu yang sangat spesial dan tempat ini adalah tempat yang paling spesial Betul, ya. ketika kemudian berbicara tentang keilmuan. Maka tidak ada tempat yang paling mulia kecuali di tempat diskusi ilmiah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak ada berkumpul orang-orang di satu majelis kecuali Allah turunkan 3 keberkahan. Pertama, ya, ketenangan Allah turunkan. Yang kedua, curahan rahmat, dan ketiga, malaikat akan menyebut nama kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sarana pembelajaran yang sangat efektif hari ini adalah dengan melalui media seperti podcast ini. Baik. Temanya cukup menarik dan kita hari ini sedang melalui suatu proses yang sangat luar biasa, yaitu proses demokrasi yang insya Allah tanggal 14 Februari ini kita akan mengikuti ajang demokrasi atau pesta rakyat. Nah, seringkali ya kemudian kita temukan perdebatan-perdebatan yang kemudian tidak harus didebati. Ya, kadang-kadang sesuatu yang sudah kemudian hasil kemudian didebatkan kembali. Nah, sehingga ini yang kemudian tidak efektif. Nah, kalau kita lihat panduan Al-Quran sebenarnya, dan dalam teori-teori ilmu Al-Quran ternyata ada kata-kata jidal. Jidal itu adalah perdebatan. Nah, sehingga ada dalam satu ayat Al-Quran menyebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah kalian, berdiskusilah kalian dengan cara-cara yang terbaik. Ahsan itu maknanya terbaik. Ada baik dan ada terbaik. Nah, yang pertama yang pengen saya sampaikan, yang pertama adalah setiap manusia tidak ada orang yang kemudian ya tidak kemudian mengangkat pribadinya dan mengangkat kelompoknya. Semua orang kemudian mengagungkan kelompoknya masing-masing, dan ini adalah sunnatullah dokter. Makanya bahasa Qur'annya apa? Kulli firqatin farihun, ya. Setiap kelompok pasti membanggakan kelompok masing-masing, ya. Setiap organisasi pasti mengangkat organisasinya. Setiap partai masih membanggakan partainya. Setiap kelompok juga sama. Nah, ini yang kemudian terjadilah sebuah asobiyah. Asobiyah apa? Yaitu pembelaan yang membabi buta. Seperti itu. Walaupun kemudian nanti dia tahu itu salah, tetapi tetap kemudian dia bela ya sampai seujung-ujungnya. Nah, adapun kaitan dengan tema kita, ternyata mujadalah atau jidal dalam bahasa Qur'annya itu ada juga, dan itu adalah salah satu sarana untuk berdakwah. Masya Allah. Gitu. Jadi debat bisa juga jadi sarana dakwah. Sarana dakwah. Masya Allah. Gimana caranya ini kan? Oke. Nah, ini bagaimana caranya kemudian debat itu sebagai sarana dakwah. Ada satu kitab yang cukup bagus, yaitu Adabul Ikhtilaf fil Islam. Adab-adab berdiskusi dalam pandangan Islam. Ini cukup bagus kitabnya. Di antara yang pertama adalah hendaknya orang yang kemudian berjidal, berdebat itu dengan orang yang kemudian sekufuh. Yang pertama.
Karena kalau dia tidak sekufu, maka potensinya kemudian akan dapat kusir. Satu, membawa berita bohong, satu membawa fakta. Nah, seringkali kemudian tidak tidak ketemu titik temu kita diskusi itu karena tidak sekufu lawan debat, tidak apple to apple bahasa. Tidak apple to apple seperti itu. Sehingga ada peribahasa Imam Syafi'i, ya, saya kemudian saya akan mampu mengalahkan 10 orang, ya, berdebat, orang yang memiliki ilmu, tetapi saya kalah berdebat dengan 1 orang yang jahil. Nah, artinya nggak apple to apple. Yes. Nah, makanya yang pertama adalah, ya, lawan berdebat kita itu harus sama, seperti itu. Yang kedua, hendaknya orang yang berdebat itu harus membawa dalil masing-masing. Ya, kenapa? Karena jangan sampai kemudian satu membawa fakta dan dalil, satu membawa hoax. Nah, ini kemudian tidak ketemu titik temunya. Bahasa sekarang data. Data seperti itu, adu data seperti itu, ya. Nah, dan inilah perintah Quran. Ya, jangan sampai kemudian kita membawa berita-berita yang tidak benar. Sehingga kalau dalam bahasa Qurannya, Dokter, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ya, maka ada fakta yang harus kemudian diklarifikasi. Kalau hanya kemudian kata orang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta setiap apa yang dia dengar, apa yang masuk ke handphone mereka, kemudian dia share tanpa kemudian proses tabayun atau proses klarifikasi. Nah, ini yang kemudian harus dilalui. Wow, sangat luar biasa. Padahal kan sering juga masyarakat kita itu menganggap atau mendikotomikan bahwa umat Islam itu kalau bisa jangan berpolitik lah, jangan bahas-bahas tentang yang masalah pilpres dan sebagainya. Padahal kan ayatnya sangat jelas, kalau tidak salah dalam surah Al-Baqarah itu kan sangat jelas, ya alladzina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kan sebenarnya agama kita tuh sudah sangat komprehensif gitu kan. Iya. Bahkan kalau bisa kita katakan dari bangun tidur sampai nanti kita dikubur itu sudah diatur di situ. Nah, ini kan sangat luar biasa, mungkin termasuk debat di dalamnya juga demikian. Ini kalau menurut pandangan dari dokter sendiri bagaimana terkait dengan ayat ini? Kita boleh berpolitik dan sebagainya. Baik, nah ini ayat yang sangat fenomenal. Ya, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sempurna. Nah, artinya ketika orang Islam tidak boleh kemudian parsial-parsial. Ya, kenapa? Islam itu mengatur dari ujung sampai ujung. Ya, nah hari ini umat Islam seringkali kemudian hanya beragama parsial-parsial. Contoh misalnya, ketika mereka hijrah, kemudian hanya mereka mengurusi ibadahnya saja. Ekonominya tidak diurusi, politiknya tidak diurusi, tata kelola negara tidak diurusi. Padahal Islam menyebutkan udkhulu fisilmi kafah, dari ujung ke ujung. Nah, kalau kita lihat sejarah sedikit, Dokter, ini ya, bahwa dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi itu sebagai kepala negara. Ya, yang paling atas adalah beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian kepala negara. Kemudian panglima perang. Ya. Nah, kemudian ekonom. Jangan lupa, Nabi SAW sebagai ekonom. Ya. Kemudian beliau adalah kepala rumah tangga. Betul. Kepala rumah tangga yang tidak akan ada tandingannya sepanjang sejarah manusia. Nah, kemudian Nabi SAW juga, ya, sebagai petani. Jangan lupa, ya, Nabi SAW juga sebagai jago bertani gitu ya. Dan semua dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada ayat dalam Quran yang cukup bagus ya. Walaupun ini ada pelebaran tema ya. Quran menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullah. Dan hendaknya kalian takut ya ketika kalian kemudian meninggalkan anak keturunan kalian dengan keadaan lemah. Nah, lemah iman, lemah ibadah, lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah politiknya. Ya. Termasuk lemah politik. Nah, kenapa umat Islam hari ini kemudian mereka terbelakang? Karena mereka berislam itu hanya parsial-parsial, tidak secara seluruh. Padahal Islam itu datang menjadi rahmatan lil alamin, mengatur semua lini kehidupan manusia. Nah, itu Dokter. Wow, sangat luar biasa. Ini mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita di rumah agar bagaimana kita mensikapi debat-debat yang sudah terjadi gitu kan. Jangan sampai kemudian gara-gara debat, kemudian kita juga ikut berdebat juga di masyarakat. Baik. Fadhil, Dokter. Baik. Ini ada nasihat yang cukup bagus untuk kita semua. Pertama, ya,
wahdatul ummah, jaga persatuan umat. Ya. Dan itu adalah pesan Quran. Hendaknya berpegang teguh kepada agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Beda pilihan itu wajar, dan politik sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihadi, bukan usul. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya kemudian kita berhati-hati dalam menyebarkan hal yang kemudian kita tidak terlalu pahami, seperti berita-berita yang datang ke grup-grup WhatsApp kita, WA kita, media sosial kita, sehingga nanti ketika kita kemudian tidak terbiasa untuk mengklarifikasi, ada orang-orang yang kemudian merasa terzalimi. Dan kata Nabi SAW, di antara salah satu doa yang tidak akan pernah tertolak itu adalah da'watul mazlum, orang-orang yang merasa terzalimi. Dan sampai kemudian kita share, tapi ada orang-orang merasa tersakiti karena kita tidak pandai untuk mengklarifikasi. Dan terakhir adalah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Pilpres 2024 ini berjalan dengan lancar dan negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, gimana caranya? Allah hadirkan pemimpin-pemimpin adil. Cara Allah memimpinkan pemimpin adil harus rakyatnya kemudian juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah bagi kita masyarakat awam, maka jangan terlalu banyak berdebat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindari perdebatan karena perdebatan itu akan menjarakkan hati-hati kita. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin bisa kita simpulkan apa yang kita sampaikan pada hari ini, bahwa kita boleh berdebat tapi harus dengan akal sehat. Boleh berbeda pilihan tapi tetap jaga persatuan dan juga kesatuan. Dan satu hal, kita sebelum terhadap berita itu harus saring dulu sebelum sharing. Insya Allah, mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara kita Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.